Halo guys, welcome back to my YouTube channel Mail the Explorer. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal SIMAK UI di bagian matematika dasar kemampuan dasar. Di sini ada 15 soal yang nanti akan saya coba bahas, dan untuk soal nomor 1 sampai 12 itu menggunakan petunjuk A, pilih satu jawaban yang paling tepat. Adapun untuk soal 13 sampai 15 itu menggunakan petunjuk C, misalnya jawaban A jika 1, 2, dan 3 yang benar, dan seterusnya. Oke, mari langsung saja kita ke nomor 1. Jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar Y sama dengan 25, nilai dari ini adalah berapa? 5 pangkat x min 1 dipangkatkan 5 per 8 pangkat min akar Y. Oke, bentuk ini kita sebetulnya kan sama dengan ini yang di dalam sini, pangkat x min 1 dengan 5 yang di sini ini sebenarnya bisa dikalikan. Jadi 5 pangkat x min 5 itu sama dengan 5 pangkat 5x min 5. Ini bisa dihapus. Dan yang di bagian bawah, 8 itu kan sebenarnya 2 pangkat 3. Seperti ini. Dari sini kita coba pecah lagi. 5 pangkat 5x min 5 itu sama dengan 5 pangkat 5x dikalikan 5 pangkat min 5. Dan di bagian bawah, ini kan sebenarnya perkalian. Dan perkalian itu kan bisa diubah-ubah ini. 3 kali min akar Y. Ini sama artinya dengan misalnya Y-nya ditaruh di depan, Y-nya ditaruh di belakang. Mengapa seperti ini? Karena biar match dengan petunjuk yang ada. 5 pangkat 10x sama dengan 1600, 2 pangkat akar Y sama dengan 25. Nih, kita coba untuk 5 pangkat 10x. 5 pangkat 10x itu sama dengan 1600. Jadi, kalau cuma 5 pangkat 5x, itu sama dengan, nah, untuk akar dari 10 ke 5, itu kan dibagi 2. Nah, kalau akarnya dibagi 2, hasilnya itu diakarkan 2. Jadi 1600 diakar, itu hasilnya 40. Seperti ini. Nah, ini bisa match untuk menjawab soal ini tadi. Ini sama dengan 5 pangkat 5x itu kita ganti dengan angka 40. 5 pangkat akar min 5 kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian 2 pangkat Y, 2 pangkat akar Y itu sama dengan 25. Kita ganti 25. Sementara 25 ini kan sebenarnya 5 pangkat 2. Jadi ini diganti 5 pangkat 2 dikalikan min 3. Berarti 5 pangkat min 6. Gitu. Hasilnya itu 40. Terus 5 pangkat min 5 dioperasikan dengan 5 pangkat min 6. Jadi 5 pangkat min 6-nya ini naik ke atas. Jadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat min 5. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Jadi 5 pangkat 5 hasilnya 5. Dengan demikian 40 kali 5 adalah 200. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D, yaitu 200. Selanjutnya kita ke nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi ini, maka nilai X1 kali X2 adalah berapa? Berhubung di Word untuk nilai basisnya tidak bisa ditaruh di kiri atas, ini ditaruh di kiri bawah, sama aja sebenarnya. Jadi 4 log X ini sama dengan penulisannya log 4X. Dan seterusnya, ini kita kumpulkan dulu semuanya di ruas kiri. Jadi log X8-nya ini nanti berubah tanda jadi plus, min 7 per 6 sama dengan 0. Selanjutnya, ini kan sebenarnya memiliki unsur yang sama, yaitu 2. Jadi kita bentuk mereka ke nilai 2-nya biar ada hubungan sama 2-nya. Jadi 4 itu sebenarnya kan bisa kita tulis 2 pangkat 2. Dan untuk 16 itu 2 pangkat 4. Sementara 8 itu 2 pangkat 3. Oke, ada beberapa sifat logaritma yang teman-teman juga perlu pahami. Ini di Google banyak, jadi bisa dicari. Untuk yang basisnya dikasih, untuk pangkat yang berada di basis, itu kita bisa lihat di sifat nomor 6. Nah, basisnya itu berpangkat. Itu sama artinya dengan pangkatnya itu ditaruh di depan, itu diperkan, 1 per n, atau pangkatnya dari basis. Jadi ini yang depan, itu bisa kita tulis lagi jadi setengah
dan pangkatnya jadi hilang, tinggal 2 aja. Terus untuk basis yang untuk pangkat yang berada di numerus, ini 2 pangkat 4 itu numerus, itu bisa taruh di depannya. Ini jadi 4 log x 2. Nah, ini sama dengan yang nomor 2 ini. Jadi 3 ditaruh di depan, ini tinggal 2. Nah, ini kan sama nih, min 4 log x2 plus 3 log x2. Jadi bisa dijumlahkan, bisa dioperasikan maksudnya. Min 4 ditambah 3 min 1. Atau kita langsung tulis min log x2, min 7 per 6. Nah, biar ini sama dengan depannya 2x, itu kita bisa pakai sifat yang nomor 9. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi ini, yang tadinya tulisannya seperti ini, kita ubah jadi 2 jadinya di bawah dan x jadinya di atas. Seperti ini. Ini kan sebenarnya sama dengan persamaan linear ya. Cuma untuk mempermudah ya dalam penghitungan. Log 2x-nya kita peranggapkan sebagai A misalnya. Maka setengah A dikurang 1/A minus 7 per 6 sama dengan 0. Jika masing-masing ruas dikali 6A, maka hasilnya adalah ini 3A kuadrat ya, ini 6, dan ini jadi 7A. Bentuk umumnya 7A-nya kita taruh di tengah. Selanjutnya kita bisa faktorkan 3A kuadrat min 7A min 6. Cari bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya min 7, dan kalau dikalikan hasilnya 3 kali min 6, 18. Ketemu min 9 dan 2. Kita faktorkan 3A. Di sini A min 3 ditambah 2A min 3. Dikelompokkan 3A plus 2 kali A min 3 sama dengan 0. Jadi nilai A ini bisa kita cari untuk 3A plus 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan 2 pindah ruas ke kanan, min 2, 3 pindah ruas ke kanan, jadi min 2 per 3. Sementara untuk A min 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 3. Ini baru A. Sekarang kita akan mencari X. Untuk log 2X sama dengan A yang depan, min 2 per 3, maka X sama dengan ini sifat dasarnya. A pangkat C sama dengan B, A log B sama dengan C. Jadi log 2X sama dengan min 2 per 3, maka X sama dengan 2 dipangkatkan min 2 per 3. Ya, perhatikan ini ya. Jadi yang jadi basis 2 itu A, log B-nya X. Jadi kalau ini X, berarti ini A pangkat C. A-nya 2, C-nya itu min 2 per 3. Dan untuk log 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya untuk X1 kali X2, ini langsung kita kalikan aja. 2 pangkat min 2 per 3 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya, ini bisa dijumlahkan ya, pangkatnya min 2 per 3 ditambah 3, itu hasilnya 2 pangkat 7 per 3. Atau sama dengan 2 pangkat 21 per 3. 2 pangkat 21 per 3 itu berapa sih? Dia adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 per 3. Atau 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 per 3 itu 2 akar 3. Jadi hasilnya 4, 2 akar 3. Next kita ke nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 jika bla 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 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2 adalah. Oke, kita ke nomor 3. Fx dikuadratkan dikurangi 3 fx ditambah 2 sama dengan 0. Sementara fx-nya sendiri itu ini 2x min 1. Jadi 2x min 1 dikuadratkan dikurangi 3 2x min 1 ditambah 2 sama dengan 0.
Ini hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x ditambah 1 dikurang 6x ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 0. Disederhanakan menjadi min 10x plus 6. Nah, jika masing-masing ruas dibagi 2, maka hasilnya adalah 2x kuadrat min 5x plus 3. Ini kita faktorkan, cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan minus 5, dan kalau dikalikan hasilnya 2 kali 3, 6. Ketemu yaitu min 2 dan min 3. Kita kelompokkan 2x, x min 1, min 3, x min 1. Sama dengan 0, dikelompokkan 2x min 3 kali x min 1. Sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah 2x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Untuk 2x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3 pindah ruas ke kanan jadi 3 dibagi 2, 3 per 2. Dan untuk x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Oke, syaratnya adalah x1 kurang dari x2. Jadi, yang menjadi x1 adalah yang ini. Ini x1-nya, ini x2-nya. Selanjutnya kita akan buat persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kan sebetulnya x min x1 dikalikan dengan x min x2. Nah, di soal dimintanya akarnya itu x1-nya x1 plus 2. X1-nya yang di sini tuh x1 ditambah 2. Dan untuk x2-nya itu x2 yang ini dikurangi 2. Jadi x1-nya x1 ini 1 ditambah 2, 3. Dan x2-nya itu 3 per 2 dikurang 2. Minus tengah ketemu min jadi plus. Hasilnya adalah x kuadrat minus 3x ditambah setengah x. Jadi minus 2 setengah x dikurang 3 per 2 sama dengan 0. 2 setengah itu kan kalau di bilangan ininya jadi 5 per 2. Nah, kalau masing-masing ruas kita kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah dikali 2 jadi 2x kuadrat. Ini 5 dan yang ini adalah 3. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3 hasilnya adalah C untuk nomor 3. Lanjut lagi kita kerjakan soal nomor 4. Hasil penjumlahan dari x, y, dan z yang memenuhi ini, dan ini adalah berapa? Kalau kita ngelihat kayak gini, ini kan susah nih. Jadi kita bikin bentuk persamaan aja. Untuk yang pertama itu 3 pangkat 2x plus y min z sama dengan 1 per 27 dipangkatkan x min y plus 2z plus 2. 27 itu sebenarnya kan 3 pangkat 3. Nah, karena dia 1 per 27, jadi bukan 3 pangkat 3, tapi 3 pangkat min 3. Nah, karena ini sama-sama 3 nih, jadi kita bisa menganggap ini tuh sama nih, atasnya, pangkatnya sama. Jadi 2x plus y min z itu sama dengan ini, min 3 dikalikan x min y plus 2z plus z. Yaitu min 3x plus 3y min 6z min 6. Untuk x, y, dan z-nya kita pindah semuanya ke ruas kiri. Jadi 2x tambah 3x sama dengan 5x. Y-nya jadi min 2y. Dan z-nya jadi plus 5z sama dengan min 6. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Next ke persamaan 2. Log x min y plus z sama dengan ini. Log x min y plus z sama dengan 1 per 1 plus 2 log 5. Kembali ke sifat-sifat logaritma yang tadi sudah saya share di bagian ini. Angka 1
itu sebetulnya bisa kita tulis juga biar basisnya sama dengan 2. Itu sama dengan ini nih. Log 2, 2. Sama kan? Log 2, 2 itu kan 1. Terus bentuk kayak ginian itu kita lihat di sifat nomor 3. Jadi basisnya sama, yaitu 2. Nah, B-nya 2, C-nya itu 5. Jadi tinggal dikalikan. Sama dengan 1 per 2 kali 5, 10. Lanjut ke sifat nomor 9. Jadi dari 1 per, jadi kayak gini, basisnya dibalik. Yang tadinya 2 jadi basis, sekarang basisnya 10. Dan ini 2. Nah, basis 10 itu biasanya nggak ditulis. Makanya ini nggak ada tulisan basisnya berapa, karena ini sebenarnya 10 basisnya. Jadi ini sama artinya kalau misalnya kita tulis jadi begini. Log 2. Sehingga X min Y plus Z itu sama dengan ini, 2. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Terakhir, ini adalah determinan ya. X setengah 2Y 2 sama dengan, jadi perkalian silang dikurangi perkalian silang. 2X, X kali 2, 2X, dikurang setengah kali 2Y, Y, sama dengan 2. Ini kita jadikan persamaan 3. Oke, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi persamaan 1 kita kalikan 1, artinya tetap. Biar ada yang bisa dieliminasi, persamaan kedua kita kali 5. Jadi kita mau eliminasi X dan Z sekaligus, biar langsung dapat hasil Y-nya berapa. Persamaan 1 akan tetap ya, karena dikalikan 1. Persamaan 2, ini yang kita kalikan 5. Jadi ini 5X, ini 5Y, ini 5Z, ini min 5Y, dan yang di belakang hasilnya adalah 10. Lalu kita kurangkan, hasilnya X-nya habis, Z-nya habis, tinggal Y-nya. Min 2Y, min 5Y, hasilnya 3Y. 3Y sama dengan min 6 dikurangi 10, min 16. 3Y sama dengan min 16, maka Y sama dengan min 16 per 3. Kita substitusi ke persamaan 3. 2X min Y sama dengan Y. 2X min Y sama dengan 2. Y-nya kita ganti min 16 per 3, jadi plus 16 per 3. Jadi 2X sama dengan 2 dikurangi 16 per 3, hasilnya min 10 per 3. Ini 2X-nya, jadi kalau cuma 1X atau X sama dengan min 10 per 3 dibagi 2, hasilnya min 5 per 3. Oke, X ketemu, Y ketemu, kita ke Z. Bisa pakai persamaan nomor 2. X plus Y plus Z sama dengan 2. X-nya min 5. Z-nya, Y-nya min 16 per 3, jadi plus 16 per 3. Plus Z sama dengan 2. Jadi ketemu Z sama dengan 2 dikurang 16 per 3 ditambah 5 per 3. Hasilnya min 5 per 3. Oke. Sekarang yang ditanyakan soal adalah hasil penjumlahan X, Y, dan Z. X plus Y plus Z sama dengan X-nya adalah min 5 per 3 ditambah Y-nya min 16 per 3, Z-nya min 5 per 3. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 16, 26, min 26 per 3. Hasilnya adalah min 26 per 3 dan tidak ada di jawaban. Kemudian kita akan mengerjakan soal kelima. Hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidakssamaan ini adalah, kita tulis dulu pertidaksamaannya. 3x kuadrat min 4x plus 1 akar 5 min x per x kuadrat ditambah x ditambah 1. Akar x plus 1 kurang dari sama dengan 0.
Pertama kita tentukan akar-akar, pembilang, dan penyebutnya. Ini ada 3x kuadrat min 4x plus 1. Kita sama dengan 0. Difaktorkan, kita cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan min 4 dan jika dikalikan hasilnya 3 kali 1, 3. Ketemu min 3 dan min 1. Jadi seperti ini. Sama dengan 0. Lalu kita keluarkan 3x-nya. 3x x min 1 min x min 1 sama dengan 0. Kita kelompokkan 3x min 1 x min 1 sama dengan 0. Dari sini ketemu x1-nya adalah 1/3, atau untuk x1 sama dengan 0 maka x2-nya yaitu 1. Ini udah yang ini. Sekarang kita ke akar-akarnya. Akar 5 min x sama x plus 1. Agar dia tidak jadi bilangan yang imajiner, maka 5 min x itu nggak boleh negatif. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Apakah dia boleh 0? Boleh, karena di sini pertidaksamaannya berbunyi kurang dari sama dengan 0. Sehingga x-nya pindah ke ruas kanan, maka x kurang dari sama dengan 5. Untuk bagian bawah, x plus 1, apakah dia boleh sama dengan 0? Tentu tidak, karena dia posisinya sebagai penyebut. Jadi penyebut kalau misalnya 0, ya tidak terdefinisi. Jadi x plus 1 harus lebih dari 0. Sehingga x sama dengan x lebih dari min 1. Next, kita punya x kuadrat plus x plus 1. Dia susah ya untuk kita faktorkan. Jadi kita lihat, cek ke definitannya. Persamaan ini, x kuadrat plus x plus 1, itu memiliki d, nilai d, sama dengan b kuadrat min 4ac. Sama dengan b kuadratnya 1, jadi 1 dikurang 4 kali 1 kali 1 kurang 4 sama dengan min 3. Min 3 itu kurang dari 0. Dan nilai A-nya 1 itu lebih dari 0. Nah, kondisi seperti ini, D kurang dari 0, A lebih dari 0, artinya x kuadrat plus x plus 1 itu definite positif. Definite positif itu artinya ini dengan nilai x berapapun itu akan selalu positif. Jadi ini positif, selalu positif apapun itu. Sekarang kita akan cek di garis bilangan. Ini garis bilangannya, angka-angkanya ada 1/3. 1/3 kita coba di sini. Ini 1/3. Terus ada 1, ini di sini ya. Ini 1/3. Ini 1. Lalu ada 5. Di sini ada 5. Terus ada minus 1. Ini minus 1. Oke, kita cek. X itu harus kurang dari atau sama dengan 5. Jadi ini nggak mungkin dipakai. Yang lebih dari 5 nggak bisa. Dan karena bisa sama dengan 5, maka ini bulat penuh. Sementara yang minus 1, ini nggak bisa bulat penuh. Karena kalau sama dengan 1, maka penyebutnya akan 0. Jadi ini kita kosongin. Dan kurang dari 1 itu nggak kita pakai agar nilainya tetap rasional atau tidak imajiner gitu ya. Terus kita cek tandanya. Antara minus 1 sampai 1/3 itu paling gampang berapa sih? 0. Ini 0 kurang 0 tambah 1, 1, akar 5, akar 5 kali 1, akar 5, jadi plus. Ini 0, 0, 1, 1 tambah akar 2, ini plus, berarti ini positif. Terus di bagian ini ada 1/3.
sampai 1. Misalnya kita cek 2/3. 2/3 masuk ke sini, 3 kali 2/3, 2 kali 2/3, 4/3. 4/3 dikurang 4 kali 2/3 itu 8/3, ditambah 1 itu 3/3. 4 ditambah 3 itu 7, 7 kurangi 8, min 1/3. Ini sudah min atasnya. Bagian bawahnya ini semuanya plus ya, positif. 4/9 tambah 2/3 tambah 1 itu hasilnya plus, ini juga plus. Jadi negatif dibagi positif hasilnya negatif. Ini minus. Sementara di sini bisa kita pastikan plus sebetulnya, karena pengujian tanda kayak gini akan selang-seling. Jadi yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah area ini, dan jangan sampai lupa ini 5. Oh ya, ini bulatnya penuh ya, karena kalau dengan memasukkan 1 maupun 1/3 itu masih bisa memenuhi pertidaksamaannya. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah area ini, yaitu X yang lebih dari sama dengan 1/3 dan X kurang dari sama dengan 1, atau X sama dengan 5. Jadi bilangan bulat yang memenuhi ini adalah 1 dan 5. Jadi 1 ditambah 5 hasilnya 6, dan tidak ada lagi di jawaban. Berturut-turut ya, nomor 4 nggak ada jawaban, 5 juga nggak ada jawaban. Ya, it's okay. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6. Jika matriks A adalah sekian dan B sekian, jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi determinan A plus 2TB inverse sama dengan 1/10 adalah determinan A plus 2TB inverse sama dengan 1/10. Nah, inverse dari determinan A plus 2TB itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kan bentuknya sama, 1 per determinan A plus 2TB sama dengan 1/10. Artinya, determinan A plus 2TB itu sama dengan 10. Kita masukkan di sini, matriksnya 2 kali 2. Matriks A itu 1, 1, min 3, 2, dan ini 2TB, 2T kali B yang ada di sini. Berarti min 1 kali 2T, min 2T. Di sini 2T, bawah min 4T, terakhir 2T. Sama dengan 10. Kita jumlahkan mereka. Jadi 1 min 2T, 1 plus 2T, min 3 min 4T, dan 2 plus 2T sama dengan 10. Karena ini determinan, jadi di perkalian silang, 1 min 2T dikalikan 2 plus 2T dikurangi 1 plus 2T dikalikan min 3 min 4T sama dengan 10. Hasilnya adalah 4T kuadrat ditambah 8T dikurang 5 sama dengan 0. Lakukan pemfaktoran, kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan hasilnya plus 8 dan jika dikalikan min 4 kali min 5 sama dengan min 20. Ketemu bilangan tersebut adalah min 2 dan plus 10. Keluarkan 2T-nya. Sini 2T, ini 1, plus 2, plus 5, ini 2T, ini min 1. Dikelompokkan, jadi 2T plus 5, 2T min 1. Jadi kita dapati 2T plus 5 sama dengan 0 atau 2T min 1 sama dengan 0. Untuk 2T plus 5 sama dengan 0, maka T sama dengan 5 pindah ke ruas kanan, min 5, 2 pindah ke ruas kanan, min 5/2. Sementara untuk 2T min 1 sama dengan 0, maka T sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi 1, 2 pindah ke kanan jadi 1/2 atau setengah.
Lalu yang ditanyakan oleh soal adalah jumlah kuadrat semua nilai T. Jumlah kuadrat semua nilai T itu berarti ada T1 ini dikuadratkan ditambah T2 yang ini dikuadratkan. Ini kita peranggapkan sebagai T1 dan yang setengah ini kita peranggapkan sebagai T2. Nah, T1 sesuai permintaan soal ya, dikuadratkan terus ditambah dengan T2 yang dikuadratkan. Hasilnya T1 berapa tadi? Min 5/2 ditambah setengah sama dengan min 5/2 kuadrat itu 25/4 ditambah 1/4 sama dengan 26/4 disederhanakan jadi 13/2. 13/2 ada di pilihan jawaban D, yaitu 13/2. Oh ya, ada satu yang ingin saya ingatkan. Jadi kalau jumlah kuadrat itu kayak gini. Jadi akar-akarnya masing-masing dikuadratkan baru dijumlah. Kalau kuadrat jumlah itu berarti bunyinya gini, T1 tambah T2 itu dikuadratkan. Ini kuadrat jumlah. Kalau ini jumlah kuadrat. Ini jangan sampai keliru. Oke, lanjut ya. Kita akan mengerjakan soal habis 6, kita ke nomor 7. Diketahui segitiga ABC sama sisi BC sama dengan 2CD, garis DEF tegak lurus terhadap AB dan AG sejajar DF seperti tampak pada gambar. Jika luas segitiga BDF adalah 81/2 akar 3, maka luas trapesium AGDE adalah, karena ABC ini sama sisi, maka sudutnya itu pasti akan selalu sama, yaitu 60 derajat. Karena total sudut dalam segitiga itu harus 80 derajat. Sudut DCE berarti 120 derajat ya, karena sudut garis lurus kayak gini itu 180 derajat. Nah, coba kita lihat BDF. BDF itu kan segitiga siku-siku nih di F. Ini 90, ini 60. Jadi D-nya biar 180 adalah 30. 120 ini 30 berarti sini 30. Di sini disebutkan bahwa BC itu 2CD. Artinya kalau CD itu kita misalkan X, maka BC itu 2X. Nah, karena ini 30, ini 30, terus ini 120, berarti CDE adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki, maaf. Jadi CE itu sama dengan CD, yaitu X juga. AC itu kan sama dengan BC karena sama sisi. Berarti AE itu juga sama dengan CE, yaitu X. Nah, selanjutnya kita akan memanfaatkan clue yang ada, yaitu BDF. Luas segitiga BDF itu 81/2 akar 3. Nah, untuk menghitung luas BDF itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya BF, tingginya DF. Jadi kita akan satu-satu cari tahu tingginya panjangnya BF berapa dan panjangnya DF itu berapa. Oke, pertama kita akan cari tahu BF panjangnya berapa. Kita bisa menggunakan apa yang sudah saya tuliskan di sini. Misalnya sin 30. Itu kan nanti akan, kalau dulu waktu SMA itu dibilang sin itu sin demi, sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi miringnya udah kelihatan 3x, nanti sisi depannya berapa. Sin dari sudut BDF maksud saya. Itu kan sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah.
Nah, kalau dilihat di gambar ini, berarti sin 30 derajat itu sin D itu BF, Mi-nya itu BD itu 2X plus X, yaitu 3X. Maka, dari sini kelihatan nih, BF sama dengan 3X per 2 atau 3 per 2X. BF ketemu, selanjutnya kita akan cari DF. DF itu kan sama dengan sisi samping ya. Jadi nggak pakai sin demi lagi, tapi pakai cos. Jadi cos sa mi. Dulu di SMA gitu. Sin demi, cos sa mi. Jadi cos sudut BDF itu berarti cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu nilainya adalah bukan setengah ya, tapi setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 kalau dilihat di gambar berarti DF per sisi samping, sisi miringnya itu 3X. Jadi DF sama dengan 3 per 2 akar 3X. Oke. Kita udah tahu nih BF-nya segini, DF-nya segini. Terus kita akan gunakan clue luas BDF untuk cari nilai X. Jadi luas BDF itu sama dengan setengah kali alasnya BF dan tingginya DF. Jadi setengah kali BF ini 3 per 2X kali DF-nya adalah ini, 3 per 2 akar 3X. Ini kita kalikan, hasilnya adalah 1 kali 3, 3 kali 3, 9. Bawahnya 2 kali 2, 2, 4. 4 kali 2, 8. 9 per 8. Akar 3-nya tetap, X-nya jadi X kuadrat. Nah, 9 per 8 akar 3X kuadrat ini sama dengan ini, 81 per 2 akar 3. Dengan demikian, X kuadrat sama dengan, ini ada akar 3, berarti bisa kita coret, habis 81-nya masih di sisi ruas kanan, 81 per 2 dikalikan 9 per 8 ke ruas kanan, jadi dibalik 8 per 9. 9 habis, ini sisa 9, 9 kali 8, 72, 72 dibagi 2, 36. Itu X kuadratnya. Maka X-nya sama dengan akar 36 yaitu 6. X-nya udah tahu nih. Jadi kita akan lakukan pencarian komponen apa saja yang diperlukan untuk mencari luas trapesium AGDE. Kita perlu AG, DE, dan DG. Karena rumus luas trapesium itu kan setengah kali hasil jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Oke, kita akan cari dulu DE-nya. Nah, untuk yang kita udah tahu kan BF nih, BF 3 per 2X. Oh, DF ini, DF itu 3 per 2 akar 3X. Nah, untuk nyari DE saja, berarti kita perlu nyari EF. Biar nanti tinggal dikurangi. Untuk nyari EF, itu bisa kita pakai cos, kayak gini lagi. Cos dari AEF. Ini berapa sih sudutnya? 30 ya, karena ini 60, 90, biar 180, jadi ini 30. Oke, langsung saja kita cari untuk cos dari sudut AEF. Cos AEF itu cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3 cos sa itu EF. Mi-nya itu AE, yaitu X. Jadi di sini EF sama dengan setengah akar 3X. Jadi udah ketemu nih EF-nya setengah akar 3X. Yang kita butuhkan adalah DE. DE itu sama dengan
DF dikurangi EF. DF-nya 3/2 akar 3X kurangi EF-nya setengah akar 3X. Hasilnya adalah 3 kurangi 1, 2, 2/2, 1, jadi akar 3X. X-nya dimasukkan 6, jadi hasilnya adalah 6 akar 3. DE udah ketemu, kita butuh AG. AG itu kan sejajar nih dengan DF. Jadi AG sama dengan DF, yaitu 3/2 akar 3X. X-nya kita masukkan 6, 6 dibagi 2, 3, 3 kali 3, 9. Jadi 9 akar 3. Terakhir yang dibutuhkan untuk mencari luas trapesium adalah tingginya, DG. DG itu sama dengan AF. DG itu sama dengan AF. Nah, AF sendiri itu kita peroleh dari AB dikurangi BF. AB-nya 2X, karena tadi sama sisi ya, 2X, ini juga 2X, dikurang BF. BF tadi ada di atas, 3/2X. Jadi hasilnya adalah setengah X. X-nya kita masukkan 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Barulah dari sini kita bisa nyari luas trapesium. Luas trapesium AGDE itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar DE ditambah AG dikali tingginya, yaitu DG, sama dengan setengah 6 akar 3 tambah AG 9 akar 3 kali DG nya 3. Jadi hasilnya adalah ini 3 kali setengah 3/2, di dalam kurung ada 6 ditambah 9, itu 15 akar 3, masuk dikalikan ke atas, jadi 15 kali 3, 45 per 2 akar 3. Jawabannya adalah D. Oke, di nomor 8 kita punya barisan aritmetika yang terdiri dari A kuadrat min BC, B kuadrat min AC, dan C kuadrat min AB. Ini kalau barisan aritmetika, kalau ini kita peranggapkan U1, ini berarti U2, ini U3. Nah, kalau di barisan aritmetika itu U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, di sini U2-nya adalah B kuadrat min AC dikurang U1 A kuadrat min BC. Min ketemu min jadi plus, BC sama dengan U3-nya C kuadrat min AB dikurang B kuadrat plus AC. Ini kalau semuanya ditaruh di sisi ruas kanan berarti 0 di sini. 0 sama dengan B kuadrat ke sana jadi min 2B kuadrat plus 2AC plus A kuadrat plus C kuadrat min AB. Ini kalau kita pindahkan semua ke ruas sebelah kanan, maka yang di ruas kiri adalah 0 sama dengan B kuadrat pindah ke kanan jadi min 2B kuadrat plus A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat plus BC, maksud saya min BC min AB. Begini. Kemudian kita akan coba munculkan A plus C. Di sini kita lihat A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat itu kan akan sama dengan A plus C dikuadratkan. Betul? Ini A kuadrat, C kuadrat, 2AC. Di sini kita lihat ada B, A plus C.
Nah, AC-nya nanti kita coba kumpulkan. Jadi 0 sama dengan min 2B kuadrat ditambah AC coba kita keluarkan, A plus C maksud saya, dikalikan A ditambah C dikurang B. Begini. Nah, kita lihat di sini ya. A plus B plus C itu sama dengan 18. Jadi kalau cuma A ditambah C itu sama dengan 18 minus B. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga A plus C di sini adalah 18 minus B. Dan A plus C di sini adalah 18 minus B minus B. Berarti 18 minus 2B. Hasilnya kita akan menemui min 2B kuadrat plus 2B kuadrat min 52B plus 324, mereka sama dengan 0. Sehingga ini bisa habis ya, min 2B kuadrat tambah 2B kuadrat habis, jadi tinggal min 52B. Min 52B pindah ke ruas kiri menghasilkan tinggal B aja. B sama dengan 324 dibagi 52. Hasilnya adalah 6. Yang ditanyakan oleh soal yaitu A ditambah C per B. A ditambah C itu tadi 18 dikurangi B. 18 kurangi B yaitu B-nya 6, jadi 12 dibagi B-nya 6. Hasilnya adalah 2. Baik, saya lanjutkan pembahasannya ke nomor 9. Jika P kuadrat min 1 dikalikan X ditambah Y sama dengan 0 dan min 2X ditambah P kuadrat min 4 dikalikan Y sama dengan 0 dengan bla 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 bla, nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut adalah, saya tulis dulu persamaan yang diberikan di soal. P kuadrat min 1 dikalikan X ditambah Y sama dengan 0. Kalau Y-nya ada di sebelah, tetap di ruas kiri, terus P kuadrat min X, P kuadrat min 1X di sebelah kanan, maka bisa kita buat atau tulis seperti ini, Y per X sama dengan 1 min P kuadrat. Begitu juga dengan min 2X plus P kuadrat Y sama dengan 0. Ini kalau ditulis dalam bentuk Y per X, maka hasilnya adalah 2 per P kuadrat min 4. Nah, ini kan sama aja Y per X dan ini Y per X. Artinya 1 min P kuadrat ini sama dengan 2 per P kuadrat min 4. Sehingga jika dikalikan silang, hasilnya adalah P kuadrat min 4 min P pangkat 4 plus 4P kuadrat sama dengan 2. Kita buat ruas sebelah kanan jadi 0, maka sebelah kiri akan menjadi seperti ini. P pangkat 4 min 5P kuadrat plus 6 sama dengan 0. Setelah itu kita bisa langsung melakukan pemfaktoran. Cari dua angka yang jika ditambahkan menghasilkan min 5 dan jika dikalikan menghasilkan 6. Ketemu min 3 dan min 2 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya adalah P kuadrat min 3 sama dengan 0 atau P kuadrat min 2 sama dengan 0. Untuk P kuadrat min 3 sama dengan 0, maka P kuadrat sama dengan 3. Sementara untuk P kuadrat min 2 sama dengan 0, maka nilai P kuadratnya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah nilai P kuadrat terbesar yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut adalah 3 sama 2, jadi 3. Jawabannya adalah C. Nomor 9, jawabannya C. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 10. Terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil, berkapasitas 4 orang dan 3 orang diantaranya adalah pemilik mobil. Jika setiap mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan di setiap mobil minimal ada 1 penumpang selain pengemudi,
Banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut adalah... Oke, di nomor 10 ini, berdasarkan yang diceritakan di soal, dari 10 orang, 3 diantaranya adalah pemilik mobil sekaligus yang akan membawa mobil. Sehingga dari 10, hanya ada 7 yang bebas ditempatkan ke mobil yang ada. Jadi misalnya mobil yang digunakan itu kita tulis sebagai mobil A, mobil B, dan mobil C. Maka susunan berapa orang tiap mobil itu bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Jadi misalnya ada 3 orang duduk di mobil A, terus 3 orang di mobil B, maka di mobil C ada 1. Ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, misalnya 3 di A, 1 di B, dan 3 di C. Cara ketiga, 3 di A, 2 di B, 2 di C. Cara keempat, 2 di A, 3 di B, 2 di C. Cara kelima, 2 di A, 2 di B, 3 di C. Cara keenam, 1 di A, 3 di B, dan 3 di C. Ada 6 cara ya. Ini sudah tidak ada lagi cara lainnya. Nah, cara-cara ini kemudian kita bentuk ke matematikanya. Bentuk ke matematikanya ini adalah persoalan kombinasi. Kombinasi dari 3, 7. Jadi, ini kan ada 7 orang. Nah, 3 ditaruh di A, kombinasi dari 7. Dan seterusnya ya. Ini 3 udah di mobil A, berarti kombinasinya 3 dari bukan lagi 7 tapi 4. Dan yang terakhir kombinasi 1 dari 1 karena sisa 1 orang kan yang belum dihitung. Untuk yang susunan kedua berarti C3 dari 7, C1 dari 4, dan C3 dari 3. Untuk susunan ketiga C3 dari 7, C2 dari 4, C2 dari 2. Susunan keempat C2 dari 7, C3 dari 5, dan C2 dari 2. Susunan kelima berikutnya itu C2 dari 7, C2 dari 5, dan C3 dari 3. Dan untuk yang terakhir itu C1 dari 7, C3 dari 6, dan C3 dari 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kombinasi-kombinasi seperti ini bisa langsung kita hitung. Jadi, kombinasi 3 dari 7 itu kan 7 faktorial. 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorialnya bisa ditulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di bagian bawah itu ada 3 faktorial kali 4 faktorial. Selanjutnya, C3 dari 4 itu hasilnya 4, dan C1 dari 1 itu hasilnya 1. Untuk bagian ini, 4 faktorial sama 4 faktorial habis, 3 faktorial itu 6, jadi 6-nya habis, tinggal 7 kali 5 itu 35, 35 kali 4 hasilnya 140. Next ke komposisi yang kedua, C3 dari 7 itu 35, C4 dari 1 itu 4, dan C3 dari 3 itu 1. Hasilnya adalah 140. Untuk susunan ketiga, ini 35 kali 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian yang C2 dari 2 itu hasilnya 1. Yang ini 2 faktorial dan 2 faktorial bisa dicoret. 2 faktorial itu 2, 4 dibagi 2 itu 2, 2 kali 3, 6. Jadi 35 dikali 6 kali 1 hasilnya adalah 210. Untuk cara yang keempat itu C2 dari 7 bisa kita tulis 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bagian bawahnya itu 2 faktorial kali 5 faktorial. C3 dari 5, bagian atas 5 faktorial itu bisa kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial.
bagian bawahnya 3 faktorial kali 2 faktorial. Dan C2 dari 2 itu hasilnya 1, sama dengan 5 faktorialnya bisa dicoret, 2 faktorial itu 2, 6 dibagi 2, 3, 3 kali 7, 21, dikali, ini 3 sama 3 coret, 2, sisa 2, 2 kali 5, 10, hasilnya 210. C2 dari 7 ini ya, 21 udah. C2 dari 5, 5 faktorial bisa kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial, bagian bawah adalah 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 1, jadi 21 kali 3-nya habis, 4 dibagi 2, 2, 10, 21 kali 10 sama dengan 210. Dan cara yang terakhir 7, C1 dari 7 itu 7, 6, C3 dari 6, 6 faktorial bisa kita tulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, bagian bawahnya 3 faktorial kali 3 faktorial, C3 dari 3 itu 1. Jadi ini 7 kali 3 faktorial sama 3 faktorial habis, 3 faktorial itu 6, 6-nya habis, 5 kali 4, 20, hasilnya adalah 140. Nah, kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut, atau kita bisa sebut C, itu tinggal kita jumlahkan semuanya, 140 tambah 140 dan seterusnya. 140-nya ada 3, jadi 3 kali 140 ditambah 210-nya ada 3, jadi 3 kali 210. Hasilnya kalau dijumlahkan semuanya adalah 1050. Jadi ada 1050 kemungkinan atau B. Nomor berikutnya adalah nomor 11, dan di sini teman-teman harus dituntut untuk memahami inverse fungsi maupun inverse fungsi komposisi. Ini soalnya G inverse G bundaran inverse F terhadap X sama dengan 3x min 1. Ini adalah materi yang sudah saya rangkum di Google juga banyak. Ini dasarnya jika fx sama dengan ax plus b, maka inverse fx adalah x min b per a. Dan untuk fungsi komposisi adalah seperti ini. F bundaran gx atau gx di dalam fx, jika diinverskan menghasilkan inverse fx di dalam inverse gx. Nah, bentuk ini itu kan sama dengan yang ada di dalam soal. Jadi ini bisa kita ubah menjadi F bundaran G diinverskan terhadap X. Ini sama dengan 3X min 1. Nah, kemudian bentuk dari inverse fungsi komposisi ini akan dijadikan fungsi komposisinya, yaitu Fg-nya. Jadi ini bisa kita ubah lagi menjadi Fg bundaran X sama dengan menggunakan rumus yang ini, X min B per A. X min B, di sini B-nya adalah min 1, jadi plus 1 per A. A-nya adalah 3. Jadi seperti ini. Nah, Fgx ini kita ubah lagi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu X min 2 per X plus 1. Jadi X-nya diganti dengan Gx. Jadi hasilnya adalah atas adalah Gx min 2, bawah Gx plus 1 sama dengan X plus 1 per 3. Kita kalikan silang. Selanjutnya kita operasikan perkalian silang. Jadi Gx min 2 dikalikan 3, jadi 3Gx min 6 sama dengan Xgx plus Gx plus X plus 1. Kita kumpulkan semua Gx-nya di satu ruas, di ruas kiri. Xgx ini plus 1Gx, 3Gx-nya pindah jadi min 2Gx sama dengan min X min 7. Selanjutnya Gx-nya dikeluarkan, jadi Gx dikalikan X min 2 sama dengan min X min 7. Sehingga Gx-nya sendiri adalah min X min 7 per X min 2. Di soal ditanyakan G, X-nya adalah nilainya A min 2. Jadi X-nya diganti dengan A min 2. Ini A min 2 berarti min A plus 2, bawah menjadi A min 2. Hasilnya adalah min A min 5 per A min 4.
sama dengan min-nya dikeluarkan, dalamnya dikurung A plus 5, bagian bawahnya A min 4. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor 11, min A plus 5 per A min 4C. Soal berikutnya adalah nomor 12. Terdapat 10 orang pelamar pada suatu perusahaan dan 6 diantaranya adalah wanita. Jika perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang karyawan baru, peluang paling banyak 2 wanita akan diterima adalah, di soal ini, perusahaan hanya membutuhkan 4 orang karyawan. Jadi bisa kita pisahkan, karyawan nanti akan diterima ada wanita dan pria. Disyaratkan dalam soal tersebut paling banyak 2 wanita. Jadi misalnya wanitanya ada 2, maka prianya tentu 2. Karena yang dibutuhkan 4 orang. Nah, paling banyak 2, berarti kan kita bisa bilang kalau ada beberapa cara. Misalnya wanitanya 1 boleh nggak? Ya boleh, karena paling banyaknya 2. Kalau wanitanya 1, maka prianya adalah 3. Dan kalau wanitanya 0 atau nggak ada wanita sama sekali, berarti prianya ada 4. Jadi ada 3 cara, yaitu 2 wanita, 2 pria, 1 wanita, 3 pria, dan 0 wanita, 4 pria. Dari sini kita akan ubah ke bentuk matematisnya, yaitu melalui rumus kombinasi. 2 wanita, 2 pria, maka jadinya adalah seperti ini. C2 dari 6, karena ada 6 wanita, dikalikan dengan C2 dari 4, ada 4 pria. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, berarti tinggal kita ubah. Ini C1 dari 6, C3 dari 4. Dan untuk cara yang ketiga atau cara yang terakhir, ini C0 dari 6 dan C4 dari 4. Dari sini bisa langsung kita hitung. C2 dari 6 itu 6 faktorial. 6 faktorial bisa kita tulis 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial bisa kita tulis 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah bagian sini 4 sama 4 faktorial habis, 2 faktorial 6 dibagi 2, 3 kali 5, 15. Di bagian sini 2 sama 2 habis, 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6. Hasilnya adalah 90. Di kemungkinan kedua, C1 dari 6 itu hasilnya 6. Dan C3 dari 4 itu hasilnya 4, hasilnya 24. Dan bagian sini adalah 1 kali 1, hasilnya 1. Jadi, kemungkinan paling banyak 2 wanita akan diterima adalah, saya simbolkan sebagai C, ada 90 ditambah 24 ditambah 1, hasilnya 115. Lalu karena yang ditanyakan adalah peluang, maka kita harus nyari jumlah kejadiannya. Jumlah kejadiannya itu tanpa memperhatikan gendernya, laki-laki atau perempuan, itu kita lihat di sini. Ada 4 orang yang diterima, yaitu 4 dari 10 pendaftar. Jadi C4 dari 10 itu jumlah kejadiannya. 10 faktorial bisa kita tulis 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Bawahnya adalah 6 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya adalah 210. Nah, rumus peluang itu jumlah kemungkinan, yaitu 115 per jumlah kejadian, ada 210. Hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 23 per 42. Hasilnya adalah E, nomor 12E. Di soal selanjutnya yaitu nomor 13, kita sudah tidak menggunakan petunjuk A, yaitu memilih salah satu jawaban, tetapi kita menggunakan petunjuk C dari nomor 13 sampai 15. Jadi ada kemungkinan soalnya ini memiliki jawaban yang lebih dari satu, tergantung mana yang benar. Nanti kita tentukan apakah itu A, B, C, atau D. Nomor 13, jika fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1, gx sama dengan ax plus b, dan g bundaran f x min 1 sama dengan 4x kuadrat min 14x plus 1, maka
Berapakah nilai A, berapakah nilai B, berapakah nilai F bundaran G1 dan Fx per Gx. Ini nanti harus diuji satu per satu. Pertama kita tulis soalnya dulu, G bundaran Fx-1 itu bisa kita tulis seperti ini. Gf dalam kurung x-1 tutup kurung sama dengan 4x kuadrat dikurangi 14x plus 11. Adapun untuk rumus fx-nya itu ada di sini, fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Dengan menggunakan rumus ini, x-nya diganti x-1, sehingga persamaan ini akan berubah. Dari 2x kuadrat, maka x-nya diganti x-1 dikuadratkan, dikurangi 3, x-1 ditambah 1. Persamaan di dalam kurung ini silakan dihitung. Hasilnya nanti adalah G dalam kurung 2x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 4x kuadrat min 14x plus 11. Selanjutnya kita masukkan rumus Gx, yaitu jika Gx sama dengan Ax plus B, maka G 2x kuadrat min 7x plus 6 dimasukkan ke dalam rumus ini, tapi x-nya diganti dengan yang saya tanda ini. Sehingga ini akan berubah menjadi AX, x-nya diganti 2x kuadrat min 7x plus 6 ditambah B sama dengan ruas sebelah kanan ini 4x kuadrat min 14x plus 11. A-nya kemudian dikalikan dengan yang ada di dalam kurung, maka akan menghasilkan 2ax kuadrat min 7ax plus 6a plus b sama dengan 4x kuadrat min 14x plus 11. Dari sini akan terlihat kesesuaian antara ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan, yaitu sama-sama x kuadrat, di sini x kuadrat, di sini ada x, ini x, 6a plus b ini menjadi konstanta atau 11. Dari kesesuaian ini bisa kita lihat ya, 2a x kuadrat ini sama dengan 4x kuadrat. Jadi 2a sama dengan 4 menghasilkan a sama dengan 2. Jadi pernyataan nomor 1 ini benar. Selanjutnya kita akan coba hitung b-nya berapa. Jadi 6a plus b ini kan sama dengan 11. Seperti ini. Karena a-nya sudah tahu bahwa a-nya 2, berarti b adalah 11 dikurangi 6 kali 2, 12, yaitu min 1. Jadi pernyataan B juga benar, B sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan periksa pernyataan nomor ketiga, F bundaran G1 apakah sama dengan 10 atau 3. Jadi F bundaran G1 itu kan sama dengan F dalam kurung Gx gitu ya. Jadi kita hitung dulu G1-nya berapa. Kita tulis dulu Gx, rumus untuk Gx itu kan AX plus B. Nah, karena A-nya sudah tahu yaitu 2, berarti langsung aja kita tulis 2X plus B-nya itu min 1, jadi ini min 1. Hal ini menyebabkan G1 maka akan sama dengan 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Langsung lanjut ke FG1. Kita tuliskan dulu untuk rumus Fx-nya itu sesuai dengan yang ada di soal. Fx akan sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Dengan demikian, jika G1 itunya 1, maka x-nya ini kita ganti jadi F1. Hasilnya adalah 2 kali 1 kuadrat itu 2, dikurangi 3 kali 1 itu 3, ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Jadi pernyataan ketiga salah. Next kita ke pertanyaan keempat, di mana fx diperkan dengan gx itu hasilnya adalah x plus 1. Ini akan kita coba periksa apakah benar demikian. Fx-nya adalah 2x kuadrat min 3x plus 1 per gx-nya adalah 2x min 1. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu dengan kondisi seperti ini, yang bagian atas bisa kita faktorkan. Cari dua buah bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan min 3 dan jika dikalikan menghasilkan 2. Ini kita coba tulis ulang lagi.
ketemu yaitu min 2 dan min 1. Min 2x, min x. Setelah itu bisa kita langsung kelompokkan. Di bagian atas 2x-nya bisa kita keluarkan jadi 2x kali x min 1 dikurang x min 1 seperti ini, bawahnya 2x min 1. Jadi dari sini bisa kita kelompokkan ya. Yang bagian atas itu 2x min 1 dikalikan dengan x min 1. 2x min 1 sama 2x min 1 bisa dicoret, maka tinggal bagian belakang ini yaitu x min 1. Berbeda dengan pernyataan nomor 4, berarti yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk nomor 13. Berikutnya adalah soal nomor 14. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit h mendekati 0, fx plus h gx min gx plus h per k kuadrat min 1h sama dengan x kuadrat min 1 per 1 plus k, dan limit h mendekati 0 gx fx min fx plus h per k kuadrat min 1h sama dengan x kuadrat min 1 per 1 min k. Untuk k lebih dari 1, maka ada 4 pernyataan yang harus kita periksa, dan ada satu rumus yang perlu teman-teman untuk pelajari untuk mengerjakan soal nomor 14, yaitu ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Kembali ke soal, kita tuliskan yang pertama dulu, yang ini. Limit h mendekati 0 fx plus h dalam kurung gx min gx plus h per k kuadrat min 1 kali h sama dengan x kuadrat min 1 per 1 plus k. Baik, karena bentuk ini itu sebenarnya terdiri dari perkalian fx plus h dengan gx min gx plus h, terus di bagian bawah itu k kuadrat min 1h, itu bisa dipisahkan. Coba saya kopas dulu, kemudian kita pisahkan di bagian sini. Bagian kiri fx plus h per k kuadrat min 1 aja. Jadi bagian belakangnya dihapus, dimasukkan ke bagian keduanya. Fx plus h itu sudah masuk di bagian pertama, k kuadrat min 1 itu udah masuk pertama. Jadi seperti ini, sama dengan x kuadrat min 1 per 1 plus k. Untuk bagian yang depan ini, h-nya bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan ini, sehingga nilai dari limit tersebut akan berubah menjadi h-nya 0, berarti fx per k kuadrat min 1. Nah, k kuadrat min 1 itu kan bisa ditulis k min 1 dikalikan k plus 1. Gx plus h-nya kita coba di depan dan gx-nya di belakang, sehingga ada minus di bagian depan. Minus di depan kurung ya. Minus, ini gx-nya kita taruh di bagian depan, dan di sini adalah min. Mengapa demikian? Karena biar serupa dengan rumus yang tadi, yang pertama banget saya kopikan di sini. Di ruas kiri kita punya k plus 1 dan di ruas kanan ada 1 plus k yang artinya sama aja. Jadi bisa kita coret, di sini habis, ini juga habis, tinggal x kuadrat min 1. Dan bagian ini itu sama dengan rumus yang di sini, tapi ada minnya. Jadi minnya itu ke depan, sehingga ini berubah menjadi x min g aksen x, karena ini tadi ada minnya. Ini kan di rumus nggak ada minnya, jadi f aksen x-nya tanpa min. Ini karena ada minnya jadi min g aksen x. Kalau k min 1-nya kemudian kita pindah ruaskan ke kanan, maka akan ketemu persamaannya menjadi fx kali ini yang tadi kita cari, min g aksen x sama dengan x kuadrat dikalikan dengan yang tadi dari sebelah ruas kiri, yaitu k min 1. Nah, ini ada minnya. Kalau minnya kita ubah ke ruas sebelah kanan, maka ini bisa habis, jadi tinggal g aksen x. Jadi tutup kurungnya kita hapus. Ini berubah dari x kuadrat menjadi min x kuadrat, depannya adalah 1.
1 min x kuadrat kali k min 1. Ini rumus fx kali g aksen x. Ini untuk yang pernyataan yang pertama. Selanjutnya kita akan mengubah pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan kedua yaitu limit h mendekati 0 gx. Ini kita hapus saja dulu. Oh, bawahnya tetap sama dengannya juga sama, kecuali ini jadi min k. Atasnya yang berbeda yaitu gx dikalikan dalam kurung fx min fx plus h. Hampir sama dengan cara sebelumnya. Jadi di sini kita akan coba pisahkan yang di depan gx saja. Ini dihapus, h-nya juga dihapus. Terus bagian sini gx-nya karena sudah ada di depan, maka yang di belakang nggak usah ada gx. Dan k kuadrat min 1-nya juga hilang. Ini mirip dengan yang sebelumnya dikerjakan di pernyataan yang pertama. Gx ini h-nya mendekati 0, masukkan ke dalam, nggak ada h, berarti langsung ketemu. Untuk yang bagian depan adalah seperti ini, kita nggak usah ubah-ubah. Kita faktorkan k kuadrat min 1 menjadi k min 1 dikalikan dengan k plus 1. Lalu limit h mendekati 0, x plus h, fx plus h-nya kita ingin coba kedepankan, sehingga ada min di depan. Ini x plus h, dan bagian belakangnya adalah fx. Ada kesesuaian dengan rumus yang di sini, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Masih sama. Ini k-1, biar bisa kita coret k-1-nya ini kita bentuk jadi min k-1. Jadi k-1-nya habis. Di sini k-1-nya habis. Terus ini bisa kita ganti jadi min 1 gini ya. Gx per k plus 1. Lalu ini sama serupa dengan rumus ini, tapi ini plus f aksen x. Ini karena ada min jadi min f aksen x. Seperti ini. Sehingga jika gx dikalikan dengan f aksen x, maka ini minus dengan minus akan jadi plus. X kuadrat min 1 ini di depan dikalikan dengan k plus 1 yang di sebelah kiri berubah ke k plus 1 di sebelah kanan. Ini kita kasih dalam kurung karena yang dikalikan adalah x kuadrat min 1. Ini gx f aksen x, dan ini adalah fx kali g aksen x. Selanjutnya rumus kedua yang perlu teman-teman kuasai untuk menjawab, untuk memeriksa ini adalah rumus yang ini. Jadi fg aksen sama dengan fg aksen plus gf aksen. Ini adalah fg aksen, ini adalah gf aksen. Jadi fg aksennya adalah seperti ini. Kita mau semua soalnya adalah fg aksen ini. Fg aksen 0, fg aksen c, fg aksen k, fg aksen 1. Pertama kita cari tahu dulu rumus fg aksen x itu berapa. Rumus di sini menunjukkan fg aksen sama dengan fg aksen, yaitu ini, ditambah gf aksen, yaitu ini. Kita masukkan fg aksennya seperti ini. Ini bukan pangkat x ya, tapi di g aksen x. Ini ditambah dengan gx f aksen x, yaitu x kuadrat min 1 kali k plus 1. Dari sini kemudian kita akan coba hitung. Di sini ada unsur 1 min x kuadrat, sementara di belakang itu x kuadrat min 1. Jadi akan disamakan x kuadrat min 1. Sehingga bagian depan itu sama artinya jika min 1 dikalikan x kuadrat min 1 dikalikan k min 1 ditambah x kuadrat min 1 dikalikan k plus 1. Ini bentuk, ini nih manipulasi 1 min x kuadrat itu kan sama dengan min 1 dikalikan x kuadrat min 1. Nah, min 1-nya ini nanti dipindahkan ke bagian k-nya. Jadi x kuadrat min 1, tadinya k min 1 berubah jadi 1 min k. Ditambah x kuadrat min 1 k plus 1. Nah, karena ada unsur yang sama yaitu x kuadrat min 1, jadi bisa kita kelompokkan dikalikan dengan 1 min k ditambah k plus 1. Hasilnya adalah x kuadrat min 1 min k plus k itu habis, tinggal 1 tambah 1 yaitu 2 x kuadrat min 1. Ini rumus untuk fg aksen x. Baru kita masukkan pernyataan-pernyataan yang diminta.
pernyataan pertama adalah FG aksen 0. Ini sama dengan X-nya diganti 0, berarti 0, 0 min 1, min 1. Min 1 kali 2, min 2. Jadi untuk pernyataan pertama adalah salah. Lalu yang kedua yaitu FG aksen sama dengan C. Jadi X-nya diganti dengan C. Langsung saja 2C kuadrat min 1, nomor 2 benar. Kemudian pernyataan ketiga X-nya diganti dengan K. Itu sama dengan 2 X-nya diganti dengan K. Hasilnya adalah 2K kuadrat min 1. Ini pun tidak benar. Dan yang terakhir adalah FG aksen 1. Jadi X-nya diganti 1, 1 kurangi 1, 0, 0 kali 2 adalah 0. Jadi yang benar adalah pernyataan kedua dan keempat. Akhirnya sampailah kita ke soal yang terakhir, yaitu soal 15. Jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan X-1, 2X-1, 2X, 3X, 5X, 3, 4X plus 2, 6X plus 3 adalah 11, maka kita tulis aja X-1 ini bisa kita sebut data pertama, data kedua adalah 2X-1, kemudian 2X, kemudian 3X, selanjutnya 5X min 3, next ada 4X plus 2, berikutnya 6X plus 3, dan yang, itu udah yang terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 data. Nah, soal kuartil itu kan sebenarnya membagi data menjadi 4 bagian. Jadi misal ini ada 7, berarti tengahnya itu kan data keempat. Ini pembagian pertama, jadi dibagi jadi 2. Nah, selanjutnya dibagi jadi 2 lagi, biar ada 4 bagian. Ini berarti di sini, dan yang di sini adalah di sini. Ini jadi Q2, ini jadi Q1, dan yang belakang adalah Q3. Selanjutnya kita akan menggunakan clue yang ada di soal, yaitu jangkauan kuartil. Jangkauan kuartilnya adalah 11. Nah, jangkauan kuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 sama dengan 11. Sementara Q3 adalah 4X ditambah 2 dikurangi Q1-nya adalah 2X min 1 dikurangi 2X min 1, berarti min 1-nya berubah jadi plus, sama dengan 11. Hasilnya adalah 2X ditambah 3 sama dengan 11. 2X sama dengan 8, jadi X sama dengan 4. Nah, karena X-nya sudah tahu, jadi data ini bisa langsung kita hitung. Data yang pertama adalah X min 1, berarti 4 kurangi 1, 3. 2X berarti 8, 8 kurangi 1, 7. 2X berarti 8. 3X berarti 12. Dan 5X itu 20, 20 kurangi 3, 17. Next ada 4 kali 4 kali X 16, 16 tambah 2 18, dan yang terakhir 6 kali 4 24, 24 tambah 3 27. Next kita melakukan pemeriksaan satu persatu persamaan. Yang nomor 1 adalah median. Median itu sama dengan Q2. Q2 di sini adalah 3X. 3X berarti 12. Jawabannya salah ya. Selanjutnya ditanyakan rata-rata. Rata-rata dari data ini berarti tinggal kita jumlahkan kemudian dibagi 7. Karena ini ada 7. Jadi 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 18 tambah 27
dibagi 7 hasilnya adalah 13,14. Next nomor 3, kuartil ketiga, ini Q3 ya. Kuartil ketiganya adalah 18. Dan yang terakhir adalah jangkauan. Jangkauan itu rumusnya data terbesar yaitu 6x plus 3 yaitu 27 dikurangi data terkecil yaitu 3. Hasilnya adalah 24. Jadi yang benar adalah ini aja 4. Tapi kalau 13,14 itu dibulatkan jadi 13 ya berarti 2 dan 4 gitu, tergantung mana yang benar. Tapi inilah hasilnya. Dengan berakhirnya pembahasan soal ke-15, maka berakhir sudah saya mencoba menyajikan pembahasan soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Pertama untuk teman-teman yang mau menghadapi SIMAK UI, pertama jangan lupa berdoa karena itu adalah kekuatan paling luar biasa yang bisa membantu kita, kekuatan dari Tuhan. Selanjutnya dari 15 soal ini ada setidaknya 11 ya, 11 tema besar soal-soal yang diangkat di SIMAK UI Matematika Dasar, meliputi pangkat, logaritma, persamaan, pertidaksamaan, bangun datar, barisan, kombinasi, peluang, fungsi, matriks, dan data. Hampir semua yang dipelajari di SMA. Kemudian rumus-rumus yang sekiranya membantu, sifat-sifat logaritma, fungsi komposisi, terus f aksen ini ya, inverse, bukan inverse, turunan, limit, gitu-gitu. Terus ini juga FG aksen dan seterusnya. Selamat berjuang untuk rekan-rekan, semoga berhasil.